tema kita di bulan Maret ini adalah The Higher Perspective. Artinya perspektif yang lebih tinggi, perspektif ilahi. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata perspektif itu adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Pengertian yang kedua, perspektif itu adalah sudut pandang atau pandangan. Nah, seringkali manusia itu salah di dalam memandang sesuatu. Ya, seringkali manusia itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mengalami kerugian yang nggak perlu mestinya karena hanya persoalan salah di dalam memandang sesuatu. Ada yang namanya gagal fokus, kan gitu ya, saudara. Gagal fokus membuat dia akhirnya tidak bisa melihat yang mana yang harus jadi prioritas, yang mana yang bisa dikesampingkan. Gagal fokus membuat kita menjadi orang yang salah tujuan. Itu membuat kita jadi rugi di dalam hidup ini. Yang kedua, ada orang yang saudaraku yang pada akhirnya memendam sebuah kekecewaan, ya, hidup di dalam tertekan, depresi, stres, kecewa karena tersinggung, karena orang-orang ini gagal paham. Nah, ya toh, ada istilah lagi gagal paham. Tadi gagal fokus, sekarang gagal paham. Nah, sehingga kita tahu sekarang bahwa ada banyak orang mengalami kerugian, kekalahan, kehancuran, bahkan sampai kehancuran dalam hidupnya karena salah perspektif, salah sudut pandang, salah di dalam memandang sebuah persoalan, salah di dalam memandang dirinya, salah di dalam memandang perlakuan Allah bagi dia. Nah, ini yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, saudara mesti tahu sudut pandang Allah, perspektifnya Allah tentang kita. Ya. Kalau kita tahu pandangan Allah tentang kita tidak akan salah memperlakukan diri kita sendiri. Ada banyak orang itu bisa merasa minder, padahal dia tidak perlu minder. Ada orang yang merasa gitu, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Padahal Tuhan tuh sudah memberikan kemampuan itu kepada dia. Dia tidak bisa mengenali kemampuan Allah yang ditaruh di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengenali yaitu investasi Allah, hikmat kekuatan Allah yang sudah ditaruh di dalam dirinya. Sehingga pada akhirnya dia tidak bisa move on, tidak bisa bergerak maju, meninggalkan masa lalu dan bergerak maju untuk menerima sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Yang pertama kita tahu sudut pandang Allah tentang kita itu adalah bahwa kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, catat aja dibaca di rumah. Kita tahu bahwa kita diciptakan itu segambar atau serupa dan segambar dengan Dia. Yang lain, semua ciptaan Tuhan yang lain diciptakan dengan firman. Jadilah terang, jadilah, saudaraku dikasihi yaitu semua binatang-binatang, semua alam semesta diciptakan dengan mengucapkan firman. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia ciptakan dengan mengucapkan jadi, langsung jadi. Tapi khusus pada waktu dia menciptakan manusia, tidak cukup cuma dengan firman. Tapi mereka bicara dulu. Allah Tritunggal ini bicara dulu bersama-sama. Marilah kita ada kesepakatan. Ya, saya tidak bisa cerita mengenai Allah Tritunggal ya. Ada banyak orang yang punya pengertian yang salah tentang Allah kita. Katanya orang Kristen itu bukan satu, tapi 3. Ya, jadi Allahnya orang Kristen bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi 3 Allahnya orang Kristen. Ya, apalagi ada lagi yang lain bilang begini, Allahnya orang Kristen itu punya anak loh, ya kan? Lah istrinya siapa ya? Itu saudara. Jadi pengertian saya itu urusan mereka, kita tidak urus itu ya. Dan saya tidak punya waktu jelasin Tritunggal. Tapi yang jelas Allah yang kita sembah itu Allah yang berbicara tentang kita. Baiklah kita ada kesepakatan untuk menciptakan manusia.
Ada sebuah keputusan yang dibuat bersama. Artinya di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam mengambil sebuah langkah untuk memutuskan menciptakan manusia, harus ada kesepakatan. Nah, ketika mereka sepakat, maka yang luar biasa lagi, mereka menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Tetapi dosa merusakkan semuanya itu. Dosa membuat kita itu tidak pernah bisa mengerti bahwa kita diciptakan itu istimewa. Ya, Pemazmur Daud katakan begini, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan tangannya, membentuk kita di dalam rahim ibu kita, membentuk buah pinggang kita dengan tangannya. Itu Tuhan. Dan kita ini penting di mata Allah. Yang pertama, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, dengan tujuan berkuasa di bumi. Artinya spirit ataupun DNA ataupun yaitu karakter seorang pemimpin itu sudah dari sejak semula Tuhan ciptakan. Jadi memang kita ini bukan ekor, tapi kita ini kepala. Karena sejak dari semula Tuhan menciptakan kita itu untuk jadi pemimpin, bukan untuk jadi pengekor. Pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma bicara jabatan, tapi bicara fungsi. Amin. Ya. Nah, saudara, ketika saya sudah lihat, ini awal mulanya Allah menciptakan kita. Waktu Allah kemudian melakukan apa yang menjadi kesepakatan mereka bersama, ya, Allah Tritunggal ini, maka Allah membentuk manusia dari debu tanah, dibentuk dengan tangannya. Tidak lagi cuma ngomong, jadi ini, enggak, dia bentuk. Setelah selesai dia bentuk, dia memberikan apa yang ada dalam dirinya, dihembuskan roh Allah itu kepada manusia ciptaannya. Dengan kata lain, kita dengan Allah ada hubungannya, hubungan yang tak terpisahkan, hubungan yang tak bisa dimiliki oleh ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Hubungan di mana Allah itu menghembuskan nafasnya, nafas kehidupannya kepada kita. Di mana Allah itu sudah menginvestasikan, sudah menanamkan, memberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu rohnya sendiri di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kita berharga. Makanya Allah berfirman begini, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang yang melata di bumi. Dan Tuhan tidak pernah ngomong gini, berkuasa atas manusia yang lain. Kita diciptakan bukan untuk saling menguasai satu sama lain. Kita diciptakan untuk saling mengasihi satu sama lain. Amin. Ini sudut pandang Allah tentang manusia. Jadi saudara, ketika saya Tuhan, jangan pernah berpikir saudara, bahwa kita itu lebih hebat daripada manusia yang lain, daripada orang yang lain. Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Kalau Allah menciptakan kita serupa dengan segambar dan dengan Dia, maka orang lain juga memiliki sebuah penciptaan, sebuah penghargaan, sebuah perlakuan yang sama dari Allah. Kalau Tuhan itu juga cinta sama kita, maka Tuhan yang sama juga cinta sama orang-orang yang lain. Amin. Kalau Tuhan itu cinta juga kepada orang yang lain, apa hak kita benci sama orang lain? Yang diciptakan juga segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat yang pertama ini berbicara mengenai keserupaan kita dengan Allah. Tapi sekali lagi kita seringkali itu terpancing dengan apa yang orang lain katakan. Belajar saudaraku, untuk kita itu bisa tahu bahwa bagi kita yang paling penting itu pendapatnya Tuhan, bukan pendapatnya manusia. Manusia boleh ngomong apa aja tentang kita, yang penting Tuhan tuh ngomong apa tentang kita. Nah, kalau saudara kepingin tahu Tuhan tuh ngomong apa tentang kita, buka Alkitab, baca firman, maka saudara akan temukan Tuhan itu ngomong apa tentang kita. Itu ada di firman. Dan firman itu kebenaran. Firman tidak dapat dibantah. Absolut kebenaran. Kebenaran yang sangat hakiki, kebenaran yang mutlak, tidak bisa dibantah. Itu firman. Nah, kalau firman yang adalah kebenaran sejati, tidak bisa dibantah, mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia, kita berharga, kita dicintai oleh Tuhan, terserah manusia lain mau ngomong apa tentang kita. Yang penting Tuhan tuh ngomong seperti itu tentang kita. Yang ngerti kata-kata amin. Itu yang pertama, jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh perkataannya orang lain.
Saya kirimkan kemarin tuh quote gambar itu yang saya dapat juga dari teman saya yang lain. Ya, kalau manusia itu, kalau kita tuh intim dengan Tuhan, kita tidak akan jadi intimidasi oleh orang lain. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin muncul keserupaan kita dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka terserah orang lain mau ngomong apa tentang kita. Apalagi yang negatif, dan ngefek, saudara. Amin. Amin. Sebab hidup kita tidak ditentukan dari pendapatnya orang lain. Hidup kita ditentukan dari pendapatnya Tuhan atas kita. Tapi seringkali kita itu menyerahkan hati kita, hidup kita untuk diombang-ambingkan dengan pendapatnya orang lain. Orang lain ngomong apa ya? Orang lain ngomong apa ya? Ini dengar orang lain ngomong seperti ini, oh iya, benar juga ya. Kemudian terbawa emosi. Kemudian menjadi marah, kecewa dan sebagainya. Itu sebabnya yang pertama kita mesti tahu sudut pandang Allah tentang kita. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa kita berharga di mata Tuhan, maka kita tahu bahwa kita dicintai Tuhan. Amin. Kalau kita dicintai Tuhan, maka kita tahu hidup kita terjamin, masa depan kita jelas. Maka kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah sudut pandang Allah tentang cara berpikir. Karena dikatakan seperti yang kau pikirkan itu yang terjadi. Ayub bilang gini, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi ketakutan itu muncul dari dalam hati dan pikiran kita. Tapi itu yang terjadi. Itu sebabnya hati-hati dengan cara kita berpikir, saudara. Nah, saudara dikasih tahu, saudara lihat di sini. Ya. Pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa itu memandang dirinya itu seperti manusia memandang dirinya. Tidak seperti Tuhan memandang dirinya. Dan ketika Musa dipanggil, saudaraku, Musa berkata tentang kelemahannya. Musa tidak bisa mengenali potensinya. Musa gagal mengenali kemampuan dirinya. Sehingga kemudian ketika Tuhan panggil dia, Musa berkata begini, aku ini tidak fasih lidah, tidak pintar ngomong. Dan saya percaya pilihan Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Pilihan Tuhan itu bukan semata-mata didasarkan kepada kemampuan seseorang, kehebatan kita, enggak. Tapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang-orang pilihan Allah itu seringkali adalah orang-orang lemah di pemandangannya manusia. Musa melihat dirinya tidak mampu, makanya dia lari dari Mesir, dan kemudian dia bersembunyi di padang gurun, tinggal di rumah mertua. Padahal dia itu adalah pemimpin orang Israel. Dia tidak menemukan potensi ini. Berpuluh-puluh tahun dia tidak ketemu potensi yang ada dalam dirinya. Berpuluh-puluh tahun dia sedang menyia-nyiakan waktunya dengan cara dia mengembalakan kambing domba. Padahal dia pemimpin yang besar. Sehingga pada akhirnya Musa mesti mendapat teguran dari Allah. Dan Allah berkata begini, kalau cuma fasih lidah, aku bisa milih Harun kakakmu. Harun lebih pintar ngomong daripada Musa. Jadi ukurannya bukan kemampuan kita. Justru di 1 Korintus pasal 1 dikatakan begini, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Jadi ternyata sudut pandangnya Allah ini bisa bertolak belakang dengan sudut pandang manusia, atau kebiasaan manusia, atau sudut pandang dunia pada umumnya. Yang bodoh dipilih, yang kecil dipilih, yang kelihatannya lemah dipilih. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu merubah cara berpikir kita, saudara. Ya, cara berpikir kita tuh harus dirubah. Cara berpikirnya Musa dirubah. Yang kedua, cara berpikirnya Gideon, saudara. Pada waktu itu orang-orang Israel seringkali, saudara, ya, dijajah, dirampok habis. Semua dijarah, hasil buminya, hasil sawah ladang dijarah habis. Apa yang dia kerjakan, waktu mau menuai, tinggal menikmati hasilnya, dihabisin sama Amalek, dihabisin sama tentara-tentara musuh. Saking ketakutannya mereka di zaman Hakim-Hakim, sudah bisa baca di Hakim-Hakim pasal 6. Maka mereka itu sembunyi di tempat-tempat penyembunyian, saudara. Ya,
mengirik gandum di tempat penggilingan, di tempat pemerasan anggur. Sembunyi, melakukan pekerjaannya di tempat yang tidak semestinya. Kenapa? Ketakutan. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata gini, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kayaknya gak nyambung sebab Gideon ketakutan. Dia bilang, aku ini loh adalah orang yang paling kecil di suku yang paling kecil di Israel ini. Kenapa kau sebut aku orang yang gagah berani? Kalau saya pakai bahasa saya, kamu gak lihat apa malaikat aku ini loh ngerjain kerjaanku di tempat yang tersembunyi. Aku takut ketahuan sama musuh. Kalau sampai ketahuan, hasil pekerjaanku akan dihabiskan, dijarah habis. Sampai kerja sembunyi-sembunyi supaya tidak diambil oleh musuh. Tapi saya lihat sudut pandangnya Tuhan itu melampaui semua kenyataan yang ada. Kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang sulit. Kenyataannya memang dijarah sama musuh. Kenyataannya memang takut. Ya, saya ingat perkataannya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu bilang begini, orang yang berani itu bukan berarti tidak pernah takut. Orang yang berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Tapi orang yang berani itu adalah orang yang berhasil mengalahkan ketakutannya. Itu Nelson Mandela. Orang yang berani itu bukan berarti tidak punya ketakutan. Dan ada lagi quote yang lain mengatakan begini, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang berani bangkit dari kegagalannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita tahu bahwa manusia itu bukan hebat, bukan Superman, bukan pribadi yang bisa mengalahkan segala-galanya. Tetapi ketika dia menemukan jati dirinya dan dia mengubah pola pikirnya, kemenangan sudah di depan mata. Gideon disebut sebagai orang yang gagah berani. Dia sendiri tidak yakin tentang dirinya. Makanya dia kemudian minta tanda. Kalau memang betul katamu itu, aku ini pahlawan yang gagah berani, kasih tanda. Kalau aku lihat besok pagi itu ada embun, ya, di luar daripada bulu-bulu yang dia letakkan di luar kemahnya, maka aku tahu itu tanda dari Tuhan. Betul bahwa aku gagah berani. Besoknya lagi minta tanda lagi, dibalik sama dia. Kalau embunnya itu di dalam, yang di luar tidak kena embun. Kalau siangnya embunnya tidak ada, embun yang di dalam ini masih ada. Jadi dia minta tanda sama malaikat Tuhan, dituruti, hanya untuk membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu benar. Ketika dia melihat bahwa tanda yang dia minta itu memang dituruti dan terjadi, baru dia percaya bahwa ternyata dia adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, saudaraku, disuruh pimpin pasukan. Nah, sekarang kalahkan musuhmu. Yang namanya peperangan, saudaraku, yang namanya kemenangan itu harus diperoleh dari peperangan yang kita lakukan. Kemenangan itu tidak boleh suruh orang lain perang, kita yang menikmati kemenangan. Tidak boleh. Ya, kalau mau menang, ya mesti perang. Kalau mau jadi juara, ya mesti turun bertanding. Kalau mau terima mahkota, ya harus bertanding. Kalau mau menerima upah, ya kerja. Kalau mau menerima penghargaan dari Tuhan, upah dari Tuhan, pelayanan. Lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Sangat-sangat bocengli kalau kita ini cuma minta upah tapi tidak mau kerja. Betul ya? Halo? Halo? Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu untuk mengerti cara berpikir dari sudut pandang Allah. 12 pengintai dikirim, saudara. Mereka melihat hal yang sama, tapi mereka bisa punya cara berpikir yang berbeda. Yang 10 memikirkan tentang sesuatu yang negatif, negatif thinking. Yang 2 berpikir positif. Nah, pada akhirnya kita tahu sejarah hidup mereka. Yang 2 bisa masuk tanah perjanjian, yang 10 tidak bisa masuk. Semuanya mati di padang gurun. Pilihan di tangan kita.
untuk kita merubah cara berpikir kita, saudara. Itu sebabnya Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Karena kita tahu pengertian kita, cara berpikir kita terbatas, sangat terbatas, dan bisa salah. Makanya tadi saya katakan gagal paham, gagal fokus, itu karena cara berpikir kita yang salah. Cara berpikir kita yang kurang lengkap, sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran yang tidak jelas. Ya, saya katakan kemarin waktu kita fellowship bekerja, saya bilang gini, siapa bilang pelayanan itu enak? Pelayanan itu penderitaan secara daging, tapi akan membuahkan hasil secara daging dan roh, secara materi, secara jasmani dan rohani, di bumi dan di sorga. Sebab Tuhan sendiri ngomong sama Ananias pada waktu diperintahkan untuk pergi ke Rasul Paulus. Waktu itu masih jadi Saulus, belum jadi Paulus. Dia bilang gini, aku sendiri akan mengatakan kepada dia betapa banyak penderitaan yang akan dialami. Jadi yang pertama kali mengalami penderitaan kalau kita di pelayanan melakukan kehendak Tuhan, ya saudara, itu adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri. Harga yang harus kita bayar, ya. 12 pengintai mengalami perubahan dalam dirinya, sebab dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tapi dia belajar untuk mengandalkan pikiran Allah, saudara. Ya, itu sebabnya 2 Korintus 10 ayat 5, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya terus-menerus menguasai pikiran. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan begini, saudaraku, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan kalimat ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu sebabnya pikiran kita ini mesti terus dikontrol, dikuasai. Jangan sampai saudaraku terseret dan kemudian memiliki pikiran yang negatif tentang apapun. Karena pikiran yang negatif tidak akan bermanfaat dalam diri kita, tetapi justru bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Negatif thinking itu bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Negatif thinking itu bisa menghilangkan damai sejahtera. Ya kenapa ya orang itu kok mikir gitu sama aku ya? Loh kenapa orang itu kok ngomongnya kayak gitu sama aku ya? Loh kenapa orang itu kok sekarang jadi berubah gitu sama aku ya? Loh kita nggak tahu apa alasannya. Ya kalau benar seperti itu, ini sudah mikir yang macam-macam. Apalagi mikir yang negatif. Begitu muncul pikiran negatif, sudah lihat yang dilepaskan oleh enzim-enzim dalam tubuh ini bukan enzim endorfin. Enzim endorfin itu enzim yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang jadi tidak gampang sakit. Waktu apa? Waktu pikiran dan hati kita sejahtera. Tapi begitu pikiran negatif muncul, kita berasumsi ya tentang pikirannya orang lain, tentang perbuatan orang lain. Habis-habis kita mikir berasumsi, apalagi asumsi yang negatif. Maka tidak keluar, tidak muncul endorfinnya. Yang muncul yang lain, yang membuat sistem kekebalan tubuh kita tambah menurun. Artinya orang yang punya pikiran negatif, berasumsi negatif tentang apapun juga yang dialami, saudaraku, maka dia adalah orang yang paling gampang terserang penyakit. Kita tidak bisa produktif, kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan kalau sudah ditanya sama dokter, kamu keluarnya apa? Ya tidak enak kabeh badannya. Dicek sama dokter, diperiksa, tidak ketemu rasanya penyakitnya. Terakhir dokternya baru menyimpulkan, oh Anda ini stres gitu. Jangan banyak pikiran. Dikasih obat penenang, pergi berlibur. Ya. Sehingga akhirnya seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang Allah tentang cara berpikir. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Seperti apa yang kita lihat itu yang kita dapat. What you see is what you get. Apa yang kau lihat itu yang kau dapat. Kalau sudah melihat kepada kerajaan Allah, sudah dapat kerajaan Allah. Kalau sudah melihat kepada persoalan, sudah dapat persoalan. Nah, itu sebabnya pandangan kita harus melampaui ya semua kenyataan yang ada. Saudaraku dikasihi Tuhan. Cara berpikir itu menentukan jalan hidup kita, ya.
Ketika kita memiliki cara berpikir yang tepat, yang benar, maka saudaraku dikasih Tuhan, maka kita tahu kita punya tujuan hidup yang benar. Nah, yang ketiga, kita mau belajar tentang sudut pandang Allah tentang tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita ini apa? Apakah tujuan hidup kita ini cuma sekedar kita bisa kumpulkan sesuatu di bumi? Iya kan Bapak Pendeta, Pak? Ya. Kalau saya ini kan pengusaha, yang saya cari ya duit, Pak. Duit bukan segala-galanya. Saudara kumpulkan duit, umurmu tidak tambah panjang. Saya ini miliarder, Pak. Kalau saya miliarder, Pak, umur saya lebih dari 100 tahun. Saya bisa beli umur pakai uang saya. Tidak bisa. Uang yang banyak juga tidak bisa memberi kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kenapa kita bisa punya sudut pandang seperti itu? Karena kesulitan hidup yang kita alami itu membentuk sebuah opini di pikiran kita. Orang tidak punya duit itu tidak enak, saudara. Mau gini tidak bisa, mau gini. Saya pernah alami ini. Waktu saya kos di Surabaya, orang tua saya di luar kota, saya hidup tidak punya apa-apa. Saya tidak mau minta orang tua saya, ini saya lagi pahit hati saya, jadi waktu itu kecewa kepada orang tua saya, sehingga pada akhirnya sepeda motor saya jual, saya pakai buat biaya sekolah. Dan pada akhirnya satu kali saya tidak bisa makan hampir 2-3 hari. Saya cuma minum air putih, saudara. Pulang sekolah langsung balik ke kos tidur. Nah, satu sore itu teman-teman di kos itu hampir semuanya tuh kerja, saya tuh yang sekolah. Itu pulang kerja itu panggil orang jual tahu tek-tek gitu. Tahu ya tahu tek-tek itu? Lewat dipanggil. Nah, kemudian saya ditawari, kamu mau tak enak beli non? Saya bilang enggak mau, gengsi, saudara. Padahal lapar, padahal kepingin. Oh enggak dong, terus kenyang kok. Berapa banyak kita kayak gini? Kenyang kok, enggak wis. Dalam hati saya muncul sebuah kepahitan. Saya bilang gini, nek besok aku punya duit, aku tidak akan batasi uang yang bisa aku belanjain buat aku makan. Artinya makanan itu harganya 1 juta, 2 juta tak beli kan. Nek memang aku kepingin. Wah, ada dalam tanda kutip dendam di sini. Dendam terhadap kemiskinan yang saya alami. Tapi perspektif saya salah. Ternyata manusia itu mau dikasih penghasilan berapa aja, tetap kurang. Betul nggak? Kalau harta, kekayaan, dan uang yang menjadi tujuan kita, yang itu yang kita cari, kita seperti minum air laut. Semakin banyak yang kita minum, semakin haus. Karena uang tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Uang itu bukan tujuan. Cara berpikir yang berubah, di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat, pada waktu kita memiliki paradigma yang berubah, cara berpikir yang berubah, keserupaan dengan dunia ini membuat kita ini berubah. Apa yang dicari dunia itu uang, saudaraku. Bahkan nilai-nilai kehidupan ini semua dinilai dari uang. Orang itu bisa berubah sikap karena kita ini punya uang, atau kita tidak punya uang. Tetapi sekali lagi, saudara, dikasih Tuhan, upah, harta, uang itu cuma akibat, itu bukan tujuan utama. Ya, itu sebabnya waktu Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya berubah, bukan kedudukan lagi. Paulus itu sebelum dia bertobat, sebelum dia ketemu Tuhan, dia itu anggota dewan, anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah anggota orang-orang sekelompok orang yang menentukan nasib kota, nasib negara. Dan salah satu anggotanya adalah Paulus, yang waktu itu masih Saulus, ya. Yang berikutnya dia punya harta kekayaan. Yang berikutnya dia punya kuasa untuk menggerakkan pasukan. Yang berikutnya lagi dia orang pintar tentang Taurat. Dia muridnya Gamaliel. Dia orang Yahudi asli. Meskipun juga mengalir dalam darahnya itu darah Romawi. Jadi saudara lihat, orang seperti Paulus yang punya kedudukan, punya harta, punya kuasa, punya power untuk menggerakkan pasukan, dan punya kepandaian intelektual yang tinggi tentang
ilmu keagamaan, ilmu kenegaraan. Itu waktu ketemu sama Tuhan, seakan-akan semuanya itu tidak ada artinya. Dan Paulus berkata gini, semua aku anggap sampah waktu dia ketemu Tuhan. Sudut pandang, cara berpikirnya berubah. Tujuannya berubah. Dulu tujuannya adalah kekuasaan, harta kekayaan, popularitas, pengaruh dan kuasa. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia mengambil posisi sebagai pelayan. Dan saudara tahu, Paulus membayar harga dengan meninggalkan semua jabatan, semua harta kekayaannya, semua pengaruhnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Petrus waktu ketemu Tuhan, dia tinggalkan perahunya, nelayan, pekerjaan sebagai nelayan untuk ikut Tuhan. Ada orang-orang yang diubahkan tujuan hidupnya, saudara. Ya. Sehingga kemudian Paulus pun berkata seperti ini, bahwa kalau aku nih boleh memberitakan Injil, itu adalah upah bagiku. Jadi ternyata tujuannya bergeser. Bukan upah lagi yang dicari, bukan harta lagi yang dicari. Ini tujuan hidup. Tetapi tujuan hidupnya, kalau hidupnya itu bermanfaat bagi kerajaan sorga dan bagi banyak orang. Upah itu akibat. Nah itu sebabnya, saudaraku dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa pada waktu kita ini melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas yaitu dari Tuhan, saudara begini, loh kalau gitu tidak boleh kerja lah, tidak boleh cari uang, enggak, boleh. Justru saudara mesti kerja, tapi tujuannya bukan kerjanya itu sendiri. Pada waktu saudara bekerja itu adalah tujuan daripada Allah untuk membuat hidupmu itu bermanfaat bagi sorga dan bagi manusia. Di dalam pekerjaanmu itu, engkau melayani Tuhan sebagai bentuk ibadah. Di dalam pekerjaanmu itu, engkau tetap menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga. Di dalam pekerjaanmu itu, tidak semata-mata cari uang. Tapi justru, saudaraku, di dalam pekerjaan itu, kita sedang mempermuliakan Tuhan, mencari perkenanannya Tuhan, melayani Tuhan di bidang pekerjaan. Dan pada akhirnya, kalau kita setia melakukan apa yang benar, yaitu memperlakukan pekerjaan kita dengan benar seperti yang Tuhan mau, upahnya apa? Pekerjaanmu diberkati. Upahnya apa? Pekerjaanmu berkembang. Upahnya apa? Engkau mendapatkan pelipat gandaan penghasilan, keuntungan dari pekerjaan. Itu upah, bukan tujuan utama. Tangkap ya? Nah itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini kita mengerti bahwa yang pertama, kita ini berharga dan mulia di mata Allah. Sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita diciptakan untuk menjadi mitra kerjanya Allah. Kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kalau kita sudah tahu siapa diri kita, maka kita mesti punya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda ini harus terus-menerus dikerjakan. Tidak cukup cuma sekali, terus-menerus. Seperti kata Rasul Paulus di 2 Korintus 10:5, aku menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang memiliki tujuan hidup yang benar. Ya, tujuan hidup itulah yang membuat kita tidak mengejar sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, yaitu sesuatu yang ada di bumi ini. Yang kita kejar perkenanan Tuhan, maka kita akan dapat bumi dan sorga. Kalau yang saudara cari cuma yang di bumi, saudara dapat yang di bumi, tapi saudara bisa kehilangan sorga. Tapi kalau yang saudara cari apa yang menjadi kehendak sorga, saudara akan dapatkan double bumi dan sorga. Karena Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Nah kalau saudara ingin tahu semuanya itu apa, baca ayat-ayat sebelumnya. Makanan, pakaian, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia ditambahkan. Lu sudah punya, ditambah. Sudah punya mobil, ditambah. Sudah punya deposito, ditambah. Sudah punya rumah, ditambah. Sudah punya perusahaan, ditambah. Iya, saudara ya. Nah itu sebabnya saudara, ini pola pikir kita, ini tujuan hidup kita. Sehingga ketika kita berjalan menuju pada tujuan hidup yang benar, maka ini yang terjadi, harusnya ini. Bukan cuma sekedar materi kekayaan kita bertambah, itu berkat yang
yang paling bawah, saudara. Jangan cari berkat yang paling bawah. Ada pepatah bilang gini, jangan kasih orang itu cuma duitnya. Betul ya? Kasih apa? Ikannya. Apa? Kailnya. Ya toh, jangan cuma dikasih apa? Duitnya, duit ditekno mari, minta lagi. Kasih apa? Pancingnya. Saya mau tambahin, jangan cuma kasih pancingnya, kasih cara untuk mancing. Pertanyaannya gini, kalau sudah ngerti caranya mancing dan bisa mancing, bisa dapat ikan sendiri, terus apa? Nggak boleh berhenti sampai di situ. Mesti ada sesuatu yang lebih dibalik semuanya ini. Yaitu buat dia adalah orang-orang yang bukan cuma ahli mancing, tapi ahli membagi pancing kepada yang lain. Nangkep? Kalau saudara ahli mancing, ya dapat ikannya buat dirimu. Tapi kalau saudara bisa jadi ahli, orang yang bagi pancing sama yang lain, maka saudara membagi kehidupan dan membuat banyak orang lain juga sukses dan bahagia seperti saudara. Hidupmu jadi berkat, hidupmu bermanfaat. Amin. Ya, puji Tuhan. Tapi saya berpikir begini, perspektif saya begini, bukan cuma sekedar kasih mereka makan. Justru yaitu bagaimana kita bisa menerima orang lain apa adanya, tidak mempersoalkan penampilannya, tidak mempersoalkan kekurangannya. Terima, ayo dirangkul. Ini poinnya, ini perspektif Allah. Amin. Nah, doa saya sudah nangkep ini, ya. Bukan cuma sekedar kasih, bagaimana kita bisa menerima orang lain. Oke, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman.